Ini kita sedang berkumpul di sini, memang lagi sedang membahas hotnya nih. Banyak yang hot-hot sekarang yang terjadi di Indonesia di tengah kegaduhan elit politik, juga terjadi apalagi ini kegaduhan nasional akibat Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Keluarga, ya kan? Belum lagi terungkap bahwa ternyata kemarin Hakim MK memutuskan entah bisikan dari mana, giliran di sidang di kode etik katanya jabatan milik Allah gitu kan. Wah, ini jadi kegaduhan politik ini di tengah hiruk pikuk kenaikan upah minimum yang tentu saja menuai kontroversi karena pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Tenaga Kerja itu rada-rada ngotot untuk tetap ngotot merevisi PP 36 tahun 2021 yang merupakan turunan daripada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang tentu saja seperti kita ketahui bersama sejak tahun 2019 itu khususnya kita keluarga besar Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia itu sudah melakukan penolakan yang sangat masif terhadap Undang-Undang Omnibus Law cilaka itu. Ya, karena Undang-Undang Omnibus Law adalah karpet merah bagi para kaum pemodal, kapitalis global, juga para tuan tanah yang tentu saja memudahkan segala urusan-urusan mereka terkait masalah perampokan, penjarahan sumber daya alam negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengabaikan kepentingan rakyat Indonesia, melanggar konstitusi, juga sekaligus menempatkan rakyat Indonesia bukan sebagai aset negara, tetapi sebagai keset negara. Sekarang lagi asik demo depan pabrik PT Ongping juga nih. Siap. Ini ada urusannya dengan status hubungan kerja, dengan upah juga ya. Betul. Karena upahnya kan dicicil. Yeah. Coba bayangkan, ini mengerikan ini negeri ini. Udah upahnya letik, kecil, mungil, ya kan? Minimalis gitu loh. Udah lah minimalis, dicicil juga. Ya kan? Iya kan? Nah, sebelum Pak Ketua, saya ingatkan saja dulu firman Allah ini. Saya ingatkan dulu firman Allah supaya kita ini juga jelas landasan berpikirnya baik secara konstitusi maupun secara rohani. Jadi kita ini konstitusinya Al-Qur'an dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, gitu. Jadi saya bacakan dulu nih. Ini surah An-Nisa ayat 9. Surah An-Nisa ayat 9 ini artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Yeah. Jadi Allah itu juga takutlah kalian itu jangan sampai meninggalkan generasi-generasi yang lemah, tidak sejahtera gitu loh, ya kan? Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi kesejahteraan itu lahirnya dari banyak daripada tutur kata yang tidak benar. Janji-janji palsu kayak janji-janji Jokowi gitu loh. Ya kan, ciptakan 10 juta lapangan kerja. Yang ada. Ternyata gini, dalam Piagam Marsina jelas, upah layak, hidup layak, kerja layak. Ternyata hari ini lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja bukannya menciptakan lapangan kerja, tapi menciptakan pengangguran baru, pemutusan hubungan kerja baru, lebih dipermudah, ditambah lagi upah yang minim tadi. Jadi janji-janji Jokowi itu bullshit semua. Bikin perumahan buruh. Ya kan? Ya ada. Nah, Jokowi udah hebat, Pre. Kalau Amerika bisa bikin jet siluman, Indonesia kan bisa bikin mobil siluman. Nah, ya itu dia. Ya kan, kalau dulu Pak Jokowi dari Solo naik mobil SMK, nah sekarang ada tuh anak pejabat, ya kan, naik menjadi cawapres lewat MK gitu. Wah, terkait masalah rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 nanti itu, apalagi ini kita memang dari Aliansi Aksi Serikat Buruh ini telah melakukan pemberitahuan resmi baik kepada Mabes Polri, juga 3 Polda yang terkait. Dalam hal ini Polda Banten tadi sudah pemberitahuan sudah masuk, Polda Metro Jaya juga sudah masuk, dan terakhir Pak Sekjen ini telah datang karena habis dari Polda Jabar memberitahukan pemberitahuan aksi tanggal 7.
Jadi sebenarnya kenaikan upah kita tahun ini sebenarnya harus dicermati oleh para pimpinan-pimpinan kaum buruh, serikat buruh, baik federasi maupun konfederasi. Karena 10 tahun terakhir ini seakan-akan kenaikan upah ini menjadi aksi rutinitas semata. Jadi setiap bulan, mulai dari Oktober sampai Desember, tiba-tiba rame masalah upah. Masalah-masalah Omnibus Law nyaris terlupakan. Padahal problem utamanya itu adalah kebijakan daripada Undang-Undang Omnibus Law. Rumus-rumus itu lahir kan turunan daripada Undang-Undang Omnibus Law cilaka itu yang kemarin disahkan juga oleh Mahkamah Keluarga itu kan. Nah, jadi sehingga kita ini sebagai seorang pimpinan-pimpinan serikat buruh harus berani, yang setuju tadi saya disampaikan oleh Pak Sekjen, harus berani melakukan tindakan-tindakan yang di luar out of the box sebenarnya, berada di luar. Jadi jangan berada di zona nyaman terus hanya mengamankan kepentingan sesaat, kepentingan pragmatis dan oportunis, itu kita abaikan. Jadi kita bicara konkret bahwa saatnya buruh menciptakan sistem upah layak nasional. Malu kita juga sama Jepang sana naik gaji itu nggak ribut-ribut kayak kita. Korea juga demikian. Negara-negara luar, negara-negara maju, katanya sebentar lagi Indonesia kan ini kan sudah masuk anggota G20. G20 itu kan menjadi negara-negara maju. Harusnya negara-negara maju itu sudah selesai dengan problematika upah kaum buruhnya. Dan negara maju dipastikan upah buruhnya itu sangat layak. Bukan layak, jadi sangat layak, di atasnya lagi layak. Lah hari ini yang dirasakan oleh buruh Indonesia adalah upah yang tidak layak. Karena kenapa saya bilang nyatakan upah yang tidak layak? Salah satu bukti konkret yang bisa dirasakan oleh buruh Indonesia adanya disparitas upah yang jomplang. Nggak usah jauh-jauh, satu regional aja, satu wilayah aja, misalnya satu provinsi aja, antara upah di Kerawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Bogor, ya kan, itu jauh sekali dengan upah-upah yang berada di wilayah Jawa Barat, di daerah Jawa Barat Timur ke sana, Parayangan Timur lah, itu kan, jomplang. Padahal yang namanya buruh ya sama, apalagi buruh Indonesia, makanya tetap nasi juga, tempe juga, darahnya juga tetap merah, nggak ada darah biru, gitu loh. Lantas kemudian juga harga-harga juga sama. Tapi kenapa upah yang keluar itu berbeda-beda? Nah ini tentu saja pemerintah harus masuk ke dalam. Karena kita bisa rasakan juga. Setiap rapat Apindo udah mengeluh, per order turun. Ya kan. Kemudian banyak produktivitas lemot, segala macam. Ya kan. Dan pokoknya banyak lah alasan-alasannya. Nah kebiasaan Apindo itu begitu. Kalau untung cicing, diam aja. Giliran rugi, oh nyap-nyap kemana-mana. Bahkan dijadikan alasan. Ya kan. Nah padahal buruh kita yang bekerja itu setahu saya sudah banyak bahkan bisa kita lihat di Banten sendiri ada namanya kerja loyalitas. Jadi kerja di atas lebih dari 8 jam dihitung loyalitas. Terus pengorbanan kaum buruh udah melebihi ekspektasi. Sudah itu dinyatakan rugi juga. Jadi lu yang nggak becus urus perusahaan atau sekedar mencari-cari alasan agar tetap dapat upah murah. Maka dari itu, mendengar keluhan-keluhan Apindo ini, pemerintah seharusnya sebagai mediator yang baik harus mengambil inisiatif-inisiatif jalan tengah yang tentu saja dapat menyelesaikan problematika upah ini dengan buruhnya untung, ya kan, buruhnya sejahtera, perusahaan juga untung gitu loh, ya kan. Jangan sedikit-sedikit Apindo didengerin, Apindo dikit-dikit, Apindo aja didengerin. Seakan-akan perwakilan-perwakilan pemerintah di Dewan Pengupahan berikut dengan para akademisi itu hanya mengkaji curahan hati daripada pengusaha. Dia tidak mau mendengarkan curahan hati para kaum buruh pekerja gitu loh. Ini tentu saja tidak adil. Sangat tidak adil. Dan kembali lagi bahwa problematika ini harus kita akhiri kawan-kawan. Tidak mungkin dalam 10 tahun terakhir ini kita berkutat hanya demo rutinitas Oktober Desember berbicara perjuangan upah. Sementara problem utamanya kita udah tahu, substansi utamanya kita udah tahu adalah Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang hari ini sudah nomor 6 tahun 2023. Nah, kalau udah tahu di situ kebijakan siapa? Ya makanya itu harus yang kita tetap gaungkan adalah kita mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Karena seperti kita ketahui problematika ini bukan hanya mendera kaum buruh, rakyat petani juga kena, belum rakyat adat, tanah-tanah adat, semua gampang digarong, dirampok, dimiliki atas nama proyek strategis nasional. Itu
tanah itu gampang diambil. Mau kamu punya apa juga, yang jelas kalau sudah ada pengusaha datang atas nama proyek strategis nasional, dia bawa sertifikat tanah, mau itu bodong, mau itu asli, mau itu double di BPN, tidak ada urusan. Yang menang pasti pengusaha. Nah ini tentu saja bukan lagi hukum itu menjadi pengelima, tetapi hukum dibuat untuk mengintimidasi rakyat, untuk merepresi rakyat, untuk melegitimasi semua tindakan-tindakan yang tidak pro kepada rakyat itu atas nama konstitusi, atas nama regulasi. Rakyat disuruh taat hukum, tapi proses pembuatan hukumnya melanggar hukum. Itu kan ngawadol, ngawur itu, iya kan? Ini saatnya karena melihat situasi kengawuran dan akibat terlalu ngawurnya pemerintahan Jokowi sehingga menimbulkan kegaduhan nasional, di mana hari ini kita berharap Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir konstitusi ternyata tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, malah melacurkan diri menjadi penggadai konstitusi. Ini yang harus kita lawan, kawan-kawan. Daripada upah murah ini adalah salah satu bagian daripada pelanggaran konstitusi, ya kan? Pelanggaran yang nyata-nyata melanggar konstitusi. Yang menjadi tugas negara yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia, melindungi tumpah darah rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Melalui turunannya lagi pasal 28, ya kan? Bahwa negara itu menjamin hidup layak, upah layak, kerja layak. Berikut juga janji Jokowi dalam Piagam Marsina itu, saya tetap bilang janji Jokowi karena memang dia kampanye begitu. Ya kan? Kalau tidak bisa mewujudkan janji-janji kampanyenya, itu apalagi kalau bukan namanya bohong. Itu kebohongan yang nyata. Jadi nggak usah bohong itu melaksanakan sesuatu, ya kan? Pernah berjanji tapi dia tidak laksanakan janjinya, itu bohong. Definisi bohong itu demikian, gitu loh. Ya kan, jangan dipelintir-pelintir segala macam. Ya kan? Giliran kebijakan-kebijakan lain bisa, motor listrik bisa, IKN bisa, jalan tol bisa, kereta api cepat bisa, ya kan? Mensejahterakan rakyat kok nggak bisa? Ini ngawur. Jadi Jokowi makin hari makin ngawur, sudah di atas langit, merasa yang dia ini dinastinya, keluarganya aja yang punya ini republik, rakyat dan lain-lainnya ini hanya ngontrak aja kayaknya. Dianggap kita ini ngontrak di Republik Indonesia, ya kan? Maka dari itu tawaran-tawaran gagasan pengupahan. Lagian yang dikritisi adalah kebijakan Jokowi juga. PP 78 asal tahu aja tahun 2015 itu ditandatangani oleh Jokowi. Ya kan? Nah, itu sudah mendegradasi upah minimum kita ketika berdasarkan Undang-Undang 13. Nah, hari ini pemerintah mencoba menawarkan Permenaker nomor 18 yang tahun lalu itu ingin dimasukkan ke dalam PP 36. Di situ ada alfa. Alfa aja bukannya menambah malah mengurangi. Dengan rumusan seperti itu otomatis sama dengan menghina Jokowi. Ya kan, menampar muka Jokowi. Kebijakan PP 78 kok sekarang 2024 kok malah lebih buruk. Terus di mana definisi ingin mensejahterakan rakyatnya? Tidak ada harusnya rumus alfa itu dirubah menjadi plus plus plus. Bukan cuma pijit-pijit plus, tapi gaji juga harus plus plus plus. Ya kan, habis bejat semua ini pejabat, kebanyakan pijat plus plus. Sehingga lupa kalau gaji upah minimum itu harus plus-plusnya juga. Nambah gitu loh. Jadi alfa ini adalah plus, bukan malah mengurangi. Jadi pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi, ya kan? Di dalam kurung, kemudian dikali ditambahkan dengan alfa. Karena di situ ada sektor. Berapa persen kenaikannya. Jadi rumusan sementara yang bisa dipahami dan bisa saja disepakati oleh kaum buruh, jalan tengahnya itu. Karena kita tahu lah problematika pengupahan ini kan panjang ceritanya, nanti perlu perdebatan yang panjang. Belum lagi kita harus melawan para akademisi kaum intelektual yang melacurkan ilmunya untuk kepentingan kapitalis, kepentingan kaum pemodal. Itu adalah intelektual brengsek yang nggak tahu diri, tidak berkhidmat kepada ilmu pengetahuannya. Anda sebagai akademisi boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Masa nilai-nilai alfa dicari alasannya pembenaran dengan berbagai macam retorika sesat yang dibangun oleh akademisi-akademisi kita hanya ingin menggolkan kepentingan pengusaha. Emang lu dibayar berapa? Kalau lu dibayar secara nominal 10 juta, 50 juta, atau 100 juta untuk menggadaikan ilmu pengetahuanmu, kami serikat buruh siap membayar. Yang penting kalian ini semua, para kaum-kaum akademisi ini kembali ke jalan yang benar. Tidak berkhianat kepada rakyat, juga tidak berkhianat kepada ilmu pengetahuan yang kalian ketahui. Ini memang ini para petinggi-petinggi
Ya kan, ngaku-ngaku akademis. Apa itu? Akademis bajingan dan tolol juga kalian. Karena kerjanya menipu rakyat. Saya ingatkan ini di dalam Al-Quran. Surah Al-An'am 1, 2, 3. Bahwa Allah menjadikan pemimpin-pemimpin. Ya kan, pemimpin-pemimpin jahat yang kerjanya menipu rakyat. Sesungguhnya itu sama dengan menipu diri sendiri. Itu surah Al-An'am, baca itu surah Al-An'am 1, 2, 3. Ya kan, ini firman Allah, bukan katanya Daeng Wahidin. Gitu loh. Jadi pemimpin-pemimpin jahat itu ada. Nah, tugas kita kaum-kaum progresif revolusioner ini lawan itu semua dengan sungguh-sungguh gitu loh. Jangan bermain-main. Ya kan, kalian mau pakai alasan apa juga. Faktanya hari ini kaum buruh sudah termarginalkan, kaum buruh sudah tertindas, kaum buruh sudah teraniaya, ya kan? Ini fakta hari ini gitu loh. Bukan lagi kita dianggap aset negara, tapi sudah dianggap keset negara. Itu fakta hari ini Pak Jokowi, ya kan? Ya kan, Bu Menaker dengarkan ini. Maka rumusan-rumusan yang ada tawarkan dalam penyelesaian upah tahun 2024 ini, di tengah memanasnya suhu politik tanah air, maka tidak ada cara lain. Menteri Tenaga Kerja harus mengeluarkan diskresi. Ya kan? Karena pasti kisru ketika Anda terus ngotot ingin menetapkan PP 36. Apalagi Anda tidak pernah melibatkan juga berdiskusi secara langsung kepada kaum-kaum buruh, pimpinan-pimpinan federasi maupun konfederasi. Yang ada legal drafting Anda siapkan, kemudian Anda mengumpulkan entah serikat dari mana, kemudian melegitimasi bahwa ini sudah disetujui oleh serikat. Serikat pekerja yang mana? Kita baca draftnya aja ngawur kayak begitu, gitu loh. Masa pertumbuhan ekonomi, esensi daripada pertumbuhan ekonomi itu dihitung 2 tahun ke belakang. Artinya tahun 2021, di saat COVID masih melanda, di mana pertumbuhan ekonomi minus 7%. Kalian ngawur, minus dikali plus sama dengan apa hari ini yang terjadi? Pasti pertumbuhan ekonomi cuma 1%. Dikali lagi alfanya 0,5, tambah hancur aja ini kenaikan upah tahun ini. Sudahlah. Bahan bakar naik 30%, harga beras naik, harga telur naik, minyak naik, gula naik, ya kan? Semua sembako naik, ya kan? Kok diturunkan upahnya yang turun? Kan ngawur ini. Kenaikan upahnya dibatasi, dikecilkan. Ini sama aja program bukan mesejahterakan rakyat Indonesia, tapi memiskinkan rakyat Indonesia. Jadi Jokowi ini hadir hanya memiskinkan rakyat Indonesia. Bagaimana ingin menciptakan generasi emas tahun 2045. Ya kan, yang ada hanya melahirkan generasi-generasi cemas. Mas Joko gak apa-apa dong, ya kan? Mas Joko. Iya kan, generasi cemas. Cemas akan bayi-bayi yang lahirin harus menanggung utang negara 50 juta. Jadi bayi ini belum lahir udah stres. Karena begitu lahir harus nanggung utang 50 juta. Ini Sri Mulyani yang ngomong, bukan saya. Ya kan? Sambil nangis ya, Pak. Ya kan, sambil menangis air mata buaya. Kau ada di pemerintahan di situ malah nggak bisa ngatur, mundur lo. Jadi Menteri Keuangan. Biar aja sudrajat dari Menteri Keuangan. Apa sih susah teuing. Iya kan? Itu loh. Kalau jadi Menteri utang mulu mah jangan. Jadi generasi-generasi emas yang diusung oleh Jokowi itu nonsen, bullshit, omong kosong. Belum lagi ada partai kampanye di rakernasnya ingin menciptakan kedaulatan pangan dari Hong Kong. Kau partai yang mendukung lahirnya undang-undang Omnibus Law yang memiskinkan rakyat. Jadi tolol kalian ini, goblok. Ya kan? Bilang kedaulatan pangan, bikin undang-undang memiskinkan rakyat, tolol itu, goblok. Bajingan tolol kalian ini, para elit-elit politik ini kerjanya memang membodohi rakyat. Ya kan, kau pikir. Nah, maka dari itu serikat buruh hadir, ya kan, untuk menghentikan apa itu dimaksud generasi-generasi emas itu omong kosong semua. Ya, lahir adalah generasi cemas. Cemas karena bapaknya hari ini menjadi korban PHK. Cemas karena bapak, ibunya, mertuanya, pamannya, ya kan, ponakannya hanya menjadi kerja kontrak, outsourcing dan magang. Cemas karena upah murah. Cemas karena tanahnya dirampas, dirampok oleh pengusaha-pengusaha jahanam. Cemas karena sumber daya alam daerah habis semua dikeruk untuk asing. Ya kan? Cemas semua karena sebentar lagi mobil yang masuk di Jakarta hanya model 3 tahun terakhir. Ya kan? Jadi kalau sekarang 2024 hanya produksi keluaran tahun 2021 yang bisa. Jadi mobil-mobil tua nggak bisa.
Jadi yang bisa nikmati kota Jakarta itu hanya orang kaya. Kita buruh disuruh beli mobil setiap 3 tahun sekali, upahnya minim. Itu kan goblok lagi itu, omong kosong lagi itu, ya kan? Bagaimana mungkin beli mobil kalau harga cicilan tiap bulan mobil sama dengan upah minimum? Cicilan mobil 4,5 juta, gaji nage 2,5 juta, tekor. Ini semua ini. Iya, ini memang ini kebijakan rejim ini ngawur semua, udah ngawur, sengawur-ngawurnya ini. Ya kan? Ya kan? Sejahtera, bagaimana caranya patokan kesejahteraan Indonesia berdasarkan upah minimum? Ya kan? Itu adalah kebijakan bajingan yang tolol, yang nyata daripada rejim hari ini. Jadi bagi yang masih suka sayang-sayang Jokowi, ya kan, itu tolong lagi, berpikir lagi lah, akal sehat lagi, siap. Goblok banget, ya kan? Mana ada, hari ini masih aja ditipu-tipu. Khususnya ini, kebetulan saya warga Jawa Barat. Lu ingat nggak dulu, waktu si anggota DPR PDIP itu, si siapa itu, Arteri Dahlan, menghina orang Sunda, ya katanya ngapain rapat pakai bahasa Sunda. Ingat itu. Ente sudah dihina begitu masih aja dukung. Goblok itu namanya. Ya, perbaiki cara berpikir. Di mana semangat apalagi ini Prabu Siliwangi yang kalian gaung-gaungkan itu, dihina-hina begitu mau terima. Ya kan? Kita bukan bicara feodal di sini. Kita bukan bicara sekteran, tapi itu fakta yang nyata. Ente sudah diinjak-injak masih aja menyembah-nyembah. Ini goblok semua ini. Sudah goblok ini bangsa ini. Ya kan, gara-gara pemimpinnya yang goblok, rakyat ikut-ikutan goblok. Inilah semua, maka dari itu kita semua hadir di sini. Sekali lagi saya ingatkan, 7 November awal perlawanan kita lagi. Kita berjuang lagi kawan-kawan. Tidak boleh patah semangat. Ya kan, kalah boleh, tapi menyerah jangan. Kalah itu persoalan waktu saja. Ya kan? Tapi menyerah itu adalah bahasa batin. Ya kan? Bahasa psikis. Ya kan? Tidak boleh. Hidup ini adalah perjuangan. Kita harus pantang menyerah. Karena kaum-kaum tertindas itu bisa merebut kedaulatannya, bisa merebut kesejahteraannya, itu bukan serta-merta hanya turun dari langit. Tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan dengan sebaik-baiknya perjuangan. Dengan perjuangan yang bersungguh-sungguh, dengan mengorbankan jiwa, raga, harta, ya kan? Dengan semaksimal mungkin. Insya Allah, firman Allah juga, kelak kaum tertindas ini akan memimpin bumi. Amin. Demikian dari saya, Logika Rakyat. Sampai bertemu lagi, Logika Rakyat. Tayangan yang selalu mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan? Demikian. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia yang melawan.